Bagaimana rasanya hidup sebagai ibu tunggal? Bangun pagi dengan tubuh yang lelah, tapi tetap harus mempersiapkan sarapan untuk anak. Berlari, mengejar pekerjaan sambil mengurus tagihan dan menjawab pertanyaan anak yang sederhana. Mama, kenapa kita hanya berdua? Bagi sebagian orang, menjadi single mom adalah perjalanan yang penuh air mata dan doa. Namun di tengah segala perjuangan itu muncul pertanyaan besar yang tak terhindarkan. Haruskah saya menikah lagi? Atau tetap sendiri? Apakah menikah lagi bisa membawa pemulihan dan kebahagiaan saya? Atau justru panggilan Tuhan adalah untuk tetap fokus mengasuh anak dan melayani? Ya, dalam episode ini, Cahaya Bagi Negeri mengajak Anda membicarakan topik ini secara jujur, tanpa menghakimi. Dan kita akan melihat dari kacamata firman Tuhan dan realita hidup sehari-hari. Namun sebelumnya jika Anda membutuhkan penguatan dan doa, silakan. Hubungi layanan doa di nomor yang tertera di layar. Dan sekarang kita berbincang yuk dengan psikolog Ibu Yuli Gloria. Beliau adalah founder Pusat Pelayanan Integrity Jakarta. Mari, beliau bukan hanya aktivitas di ruang konselor, tetapi juga beliau sangat aktif di podcast dan juga seminar. Kita sapa beliau. Shalom Ibu Yuli Gloria, senang sekali Ibu Yuli berkenan memenuhi undangan kembali di Cahaya Bagi Negeri. Ibu Yuli, kalau kita tahu semua orang kan pasti ya ngerti lah single parent, oh sendiri ya gitu. Tapi barangkali ada definisi yang lebih konkret, barangkali yang lebih spesifik menurut Anda, silakan mengenai single parent ini. Single parent dan single mom itu berbeda artinya ya. Ya, single Kalau parent single dulu. parent itu bisa hanya ibu saja atau ayah saja, itu single parent. Tapi kalau Single siang mom? ini kita bicara tentang single mom, artinya wanita atau perempuan yang membesarkan anaknya sendirian tanpa pasangan. Seperti itu ya. Jadi kalau single parent kemungkinan masih ada pasangannya atau siap berpasangan lagi? Bukan? Oh bukan, kalau single parent artinya ayah saja tanpa ibu atau ibu saja tanpa ayah, kan parent orang tua ya. Enggak ada single dad ya? Ya single parent itu ya termasuk single termasuk di mom single atau parent single itu. dad. Tapi kalau single mom ya artinya hanya ibu saja sendirian membesarkan anak-anaknya. Oke, terkait single mom nih Bu. Ya. Kalau menurut Ibu, sepengetahuan Ibu adakah prinsip dari Alkitab yang memberikan tuntunan secara jelas dan gamblang? Bagaimana seorang single parent itu berpikir, bertindak, bahkan mempertimbangkan untuk menikah lagi atau tidak? Atau mungkin dari apa yang Ibu pelajari sebagai seorang psikolog, ada yang bisa Ibu sampaikan mengenai hal ini? Ya, saya mencari ayat di Alkitab tentang apakah single mom itu harus menikah lagi. Saya tidak menemukan ayat secara spesifik ya, dan memang mungkin tidak ada. Yang saya dapatkan adalah di 1 Korintus 7 ayat 39 yang bunyinya, istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Jadi kalau berdasarkan firman Tuhan ini, jelas bahwa hanya yang suaminya meninggal saja yang diizinkan menikah kembali, asal dengan orang yang percaya. Begitu, Mas Andi. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai secara umum ya, umum namun berbasis pandangan iman Kristen tentunya. Motivasi termasuk yang benar atau tidak jikalau seseorang khususnya wanita itu berhasrat untuk menikah lagi? Kalau merujuk dari firman Tuhan tadi kan sudah pasti motivasi menikah, hasrat untuk menikah jikalau suaminya belum meninggal, wah ini sepertinya sesuatu yang salah. Tapi kan terkadang keadaan memang mau tidak mau harus masuk ke langkah berikutnya. Karena ada desakan, ada tuntutan dan juga realita kehidupan yang harus dihadapi.
Ya. Dari perspektif Ibu atau pengalaman Ibu konseling dari orang-orang yang datang, apa yang bisa Ibu bagi buat kita semua? Hmm. Nah, biasanya single mom ini menikah lagi karena berbagai alasan tentunya ya. Tetapi para klien yang datang ke kantor saya, mereka mengatakan ya mereka ingin anaknya punya ayah kembali, bisa Hmm, merasakan figur ayah itu pertama. Yang oke. kedua, mereka merasa kesepian. Dan yang ketiga, seperti yang Mas Andi sampaikan, ada desakan dari keluarga ataupun lingkungan seperti itu. Ada juga yang karena masalah finansial, butuh seseorang yang membiayai kehidupannya. Jadi beragam Hmm, lah ya, beragam alasannya. Tapi dari beragam itu saya tarik garis benang merahnya lebih kurang pada 4 hal tersebut. oke. Kapan motivasi itu menjadi motivasi yang salah, Bu? Berdasarkan pengalaman Ibu. Menjadi motivasi yang salah kalau untuk kepentingan diri sendiri. Artinya ya karena saya kesepian, saya membutuhkan Ah, seseorang yang menemani saya tanpa berpikir panjang. Kalau awal-awal katakan baru berkenalan 3 bulan, 6 bulan, biasanya kan yang baik-baik saja kan, yang manis-manis saja. iya, iya, iya. Sehingga seringkali klien-klien ataupun ya klien yang saya tangani akhirnya merasa seperti kok saya salah pilih ya. Ketika saya Hmm, tanya dulu kenalannya berapa lama, mm-mm. rata-rata mengatakan 3 sampai 1 tahun, tidak lebih dari 1 tahun. Untuk klien yang saya tangani ya, Iya, iya. 3 sampai 6 bulan mereka merasa cocok, kemudian menikah. Nah, setelah menikah, menjalani kehidupan bersama, baru kelihatan ya Iya, aslinya seperti apa dan membuat mereka rasanya menyesal, tapi untuk mundur rasanya sudah iya, sulit, iya. rasanya ya banyak lah ya hal-hal yang dipikirkan seperti itu. Betul. Akhirnya yang menimbulkan masalah, bahkan ada yang sampai berkepanjangan juga ada. Oke, berarti kalau ada yang bertanya, idealnya berapa lama kalau saya mau mencoba membuka hubungan kembali dengan seseorang untuk ya Hmm. kita tidak bisa memastikan keamanan dan seperti apa karena tidak ada yang Hmm. pasti dalam kehidupan ini, tapi paling Ya. tidak kita bisa melihat indikasi-indikasinya. Kalau dari Ibu yang bisa Ibu berikan saran berapa lama seharusnya pengenalan seseorang sampai kita bisa melihat bahwa oh orangnya ternyata seperti ini, keluar juga Hmm. aslinya gitu. Ya, sebenarnya tidak ada patokan secara pastinya harus berapa lama. Ya. Sepanjang orang tersebut jujur, jujur mengungkapkan siapa dirinya, bagaimana karakternya, mestinya dalam 1 sampai 2 tahun paling tidak sudah tergambarkan ya. Oke. Hanya saja ketika seseorang jatuh cinta, katakan banyak hal-hal yang diabaikan, yang sudah diketahui misalnya ini kayaknya kurang sreg nih di hati, tapi sering Mm-mm. diabaikan, diberikan Hmm. excuse. Nah, akhirnya ketika sudah benar-benar hidup bersama, hal-hal seperti itu nggak bisa di-excuse lagi, seperti itu. Karena sudah terikat ya Bu ya. Ya, betul. Berarti Tapi memang kalau untuk mhm, single mom ya, iya, rata-rata cepet sih kalau klien yang saya tangani ya, rata-rata 3 bulan, 6 bulan mereka sudah memutuskan menikah karena dianggapnya satu, oh sudah seiman, sudah punya oke, penghasilan, oke, dan ya mungkin mereka merasa dicocok-cocokkan deh, kan tidak ada manusia yang sempurna. Banyak yang mmm, berpikir begitu. oke, Jadi, setelah menikah, nah baru deh konsultasi lagi terkait dengan kurangnya tanggung jawab, kemudian yang tadinya si ibu ini ingin mencari sosok ayah untuk anaknya, mhm. ternyata tidak didapatkan dari pasangannya. Banyak timbul penyesalan-penyesalan yang sudah tidak bisa mundur, seperti itu, Mas. Berarti ini untuk semua sahabat-sahabat, single mom di luar sana ya yang menyaksikan perbincangan kita nih Bu Yuli. Bagaimana seorang single mom caranya supaya bisa membedakan antara apakah ini keinginan pribadi saya atau memang Tuhan sudah memanggil saya dan menuntun saya untuk mengambil keputusan bahwa si orang ini nih yang akan menjadi suami dan bapak sambung bagi anak-anak saya. Silakan Bu. Ya, kalau ditinjau dari kekristenan, sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Iya, Yang pertama, apakah di dalam hubungan tersebut membawa saya semakin dekat dengan Tuhan enggak? iya. Ya, kalau membawa saya semakin dekat dengan Tuhan,
Itu baru satu poin ya. Poin yang kedua misalnya, apakah anak-anak saya bisa menerima sosok baru tersebut atau calon ayah ini? Anak-anak saya merasa dekat nggak? Sosok tersebut bisa menerima anak saya apa adanya nggak? Bisa Oke, dekat nggak dengan anak saya? Itu baru oke. kedua ya. Yang ketiga, antara karakter saya dan calon ya, visi misi hidup kita, Mhm. nilai-nilai yang kita anut itu sejalan nggak, sama nggak ya. Kemudian selanjutnya, orang-orang terdekat saya, mungkin orang tua, kemudian mentor kita, gembala kita atau pendeta kita, sahabat-sahabat seiman kita, apa kata mereka tentang calon tersebut. Nah, kalau orang-orang terdekat kita juga mengatakan hal yang sama, mereka seret, mereka setuju, ya itu semakin menguatkan kita ya. Ya. Dan yang terakhir, apakah benar-benar di dalam hati kita ada damai sejahtera nggak? Ketika kita melihat hubungan kita dengan orang tersebut benar-benar damai nggak perasaan kita, atau kita masih ada sebuah keraguan ya. Nah, kalau misalnya ada keraguan ya kita doakan lagi saja, jangan lupa juga bawa dalam doa. Jadi kriteria seperti itu jangan diabaikan ya. Pertama tadi Oke. ya, membawa kita semakin dekat nggak sama Tuhan. Iya, iya. Kemudian apa kata orang-orang terdekat kita, Mhm, visi mhm. misi kita, nilai-nilai kita, karakter kita bagaimana, sama nggak? Karena di dalam Tuhan kan juga dikatakan kita perlu mencari pasangan yang seimbang. Betul. Seimbang artinya ya dalam beberapa hal-hal yang penting, yang inti artinya kita sepadan, sama, jangan yang terlalu jomplang. Kalau terlalu jomplang nanti ya bisa jadi timbul konflik baru nanti di dalam rumah tangga, Ya, begitu ya. dan itu bukan hanya tentang rentang usia saja ya, Bu, ya. Tetapi Mhm, latar belakang personnya itu seperti apa, ya. Kemudian hal-hal yang mengikutinya seperti apa. Karena itu, betul, akan mempengaruhi penilaian dan pertimbangan kita yang juga sangat penting nih, Bu. Menurut saya pasti ada dampak psikologis dan emosional untuk anak-anaknya betul. kan kalau Betul. mamanya itu Makanya tadi kan di memutuskan awal menikah lagi. anak-anak bisa menerima nggak, ya. Ya. Terus si calon bapak sambung ini, mau nggak melibatkan diri dengan anak-anak kita nih. Mmm. Kalau dari awal saja, calon tersebut kayaknya kurang suka anak-anak ya, Mhm. atau misalnya, anak-anak juga kurang suka dengan calon tersebut, ya Mhm. itu harus kita pertimbangkan. Karena ya pengalaman saya menangani, beberapa klien, setelah menikah si bapak sambung ini benar-benar tidak peduli sama anak-anak sambungnya ini, ya. Oke. Nah itu juga perlu menjadi pertimbangan. Oke. Bu, saya tiba-tiba tergerak ada satu, pertanyaan seandainya seorang single mom datang ke Ibu, lalu, single mom ini bertanya kepada Ibu, memiliki hubungan dengan satu pria, Mhm. namun karena, demi martabat keluarga, ini bisa saja terjadi, Mhm, anak sambungnya jangan ketahuan dulu. mhm, Jadi menikah seakan-akan dalam tanda kutip, tanpa anak sambung begitu. mhm, Tapi si pria mhm, ini janji bertanggung jawab memberikan uang pendidikan, lalu kemudian semuanya dijamin. Namun untuk rentan waktu sekian puluh tahun atau belas tahun atau sekian tahun, jangan dulu ketahuan karena supaya di pelaminan tidak ketahuan, kira-kira demikian. Sebut saja mhm, ini adalah itikat baik si pria ini. mhm. Apa yang bisa Ibu jawab dengan kasus seperti ini yang mungkin mewakili single mom yang di luar sana sedang mengalami? Kalau menurut saya sebaiknya tidak dilakukan hal yang seperti itu. Itu kan namanya tetap berbohong ya. Oke, Anak bisa merasa sangat kecewa sekali, bahkan menjadi tidak suka terhadap ayah sambungnya. oke. Justru sejak awal perlu dikenalkan kepada anak. Apakah mereka bisa menerima, ya anak-anak bisa menerima nggak bapak sambungnya? Bapak sambungnya bisa menerima anak-anak juga nggak? Mmm, Mungkin anak-anak kita nih yang katakanlah ya sedang nakal-nakalnya, sedang aktif-aktifnya dan mengganggu
mengganggu calon kita. Kalau calon kita ini tidak bisa menerima anak-anak, itu nanti bisa Hmm, jadi problem juga di dalam rumah betul. tangga. Ya, Jadi kalau buat saya namanya pernikahan harus dimulai dengan semua yang jujur, semua yang transparan, semua yang ya bisa dilihat dengan mata, bisa dirasakan dengan hati. oke. Anak-anak rasanya bisa dekat Mm-mm. dengan bapak sambungnya juga sangat enjoy dengan semua kenakalan anak-anak. Ya Oke. namanya anak-anak ya, Ya, pasti sangat aktif, mungkin bisa loncat sana, loncat sini, ya, ataupun ya semuanya jadi berantakan misalnya. ya. Bapak sambungnya bisa terima nggak kondisi seperti itu? Oke. Kalau ada Ya, jadi untuk ya. memulai sebuah rumah tangga, mulailah dengan kejujuran, dengan transparan. Oke, kalau ada single mom yang mengatakan begini, kan saya orang tua, anak-anak cuma taunya yang penting mereka besar nanti apa yang mereka butuhkan sudah terpenuhi. Nah, anak di mana-mana nanti juga ngerti gitu. Ibu bisa nggak berikan alasan atau mungkin contoh-contoh dampak psikologis seperti apa sih yang terjadi dalam anak jikalau terjadi situasi-situasi yang tidak berpihak kepada eh, emosional anak-anak ketika mamanya memutuskan menikah lagi tanpa diskusi, tanpa ada penyesuaian, adaptasi dengan calon papa sambungnya. Seperti apa Bu kasus-kasusnya Bu? Ya, kasus seperti ini juga sering juga ya saya tangani. Ketika menikah, anak-anaknya ada yang 5 tahun, 3 tahun. Heeh. Nah, si mama merasa anak-anak saya belum mengerti. Yang Iya, penting saya cocok nih dengan iya. sosok tersebut. Mhm. Menikahlah. Nggak pernah anaknya diajak main bersama, bertemu juga sangat jarang ya. Mhm. Jadi tidak ada interaksi sama sekali dengan ayah sambungnya. Mhm. Ketika sudah menikah di Mhm. dalam keluarga, tidak lagi hanya antara si ibu dan ayah. Di tengah-tengah keluarga ada anak, dan anak inilah justru yang menjadi center pusat di dalam rumah tangga nantinya. Setiap Betul, hari kan bertemu ya, betul. bagaimana tingkahnya anak-anak seperti itu. Jadi Mhm. kalau anak-anak tidak dilibatkan, tidak didekatkan, tidak dikenalkan dan mereka berinteraksi, resikonya sangat besar di kemudian hari Oke. ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, bisa jadi bapaknya yang kurang suka, kurang bisa menerima keaktifan anak-anak, Ya. atau anaknya yang merasa papanya kurang welcome, papa baru, kurang menerima mereka. Mhm. Dampaknya apa? Anak bisa merasa dirinya tidak diterima. Ini bisa Mmm, mempengaruhi kepercayaan diri si anak. oke. Belum lagi si anak merasa seperti mamanya direbut oleh papa sambungnya. Iya, Si iya. anak merasa kesepian, Mhm. tidak punya tempat bercerita. Jadi dampak psikologisnya tuh banyak banget ya. Anak bisa mengalami kecemasan, bisa mengalami kesepian, bisa anak menjadi kurang percaya diri juga Mhm. bisa. Apalagi kalau ternyata ayah sambungnya ini emosionalnya kurang baik. Ketika marah, dia bisa meledak-ledak di depan anak, atau bahkan dia memukul anak sambungnya ini. Oke. Ini kan bisa menimbulkan ketakutan Iya, ya. iya, iya, Apalagi iya. kalau anaknya masih di bawah katakanlah 10 tahun, Mhm. si anak belum punya power, tidak tahu harus bercerita kemana. Nah, hal-hal itu bisa menyebabkan kurang percaya diri, kecemasan, Iya. stres, ya, Betul, betul. kemudian merasa kesepian. Hal-hal itu bisa saja terjadi sebagai dampak psikologis pada anak. Single mom itu kan pasti pergumulannya banyak ya Bu Yuli ya, bagaimana melindungi hati, pikiran sendiri, belum lagi tekanan sosial ya kan, dan juga omongan orang, baik orang terdekat ya kebanyakan ya, kadang-kadang suka, "Ayolah nikah aja lah biar kamu kelihatan normal," gitu ya. Nah, bagaimana untuk bisa memastikan bahwa hati ini tetap teguh gitu, jadi menikah tidak buru-buru hanya karena ya supaya saya normal. Dan pertanyaan berikutnya, apakah single mom tidak normal? Ini perlu dijawab silakan Bu. Ya, kita hidup tidak bisa hanya mengandalkan apa kata orang, ya. Kalau orang mungkin hanya melihat kita kasihan kalau sendirian, Ya, ya, pontang-panting cari uang, membesarkan anak, semuanya dihandle sendiri. Mungkin orang lain atau lingkungan merasa kasihan, tapi sebenarnya yang paling tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri, dan kita nggak bisa mendengarkan atau menerima begitu saja
suggest ataupun saran dari orang lain Ya, ya. ya, Kalau kita demi orang lain kemudian kita menikah tanpa memperhatikan hal-hal yang tadi saya sebutkan, nanti kita sendiri juga yang mengalami apa ya, konflik-konflik, ya, ketidaknyamanan di dalam rumah tangga. Nah, tentunya kan kita tidak mau ya. ya, Jadi saran boleh saja dari orang-orang sekitar, boleh saja kita tanggapi secara positif saja. ya, Tapi kembali lagi, kalaupun kita bertemu dengan seseorang, nah itu kita checklist dulu yang tadi saya sampaikan ya, ada beberapa mungkin tadi ada 6 atau 7, ya, kita checklist dulu seperti itu. Kalau kita sudah yakin, baru kita melangkah atau baru kita menikah kembali. Menjadi single mom bukan sesuatu yang memalukan menurut saya ya. ya, Single mom itu kan bisa karena pasangannya meninggal ataupun karena pilihan dirinya sendiri, ya, dia tidak menikah kemudian adopsi anak kemudian ya memilih tidak menikah lagi. ya, Jadi bukan sesuatu yang memalukan, tidak perlu terlalu terganggu dengan saran-saran ataupun masukan dari orang lain, tidak ada yang salah. Nah, untuk menjalani supaya single mom ini bisa tetap bahagia, merasa terisi penuh ya. betul. Kalau anak-anak masih kecil mungkin waktu untuk diri sendiri belum begitu banyak karena harus bekerja, Ya, membesarkan anak dan pekerjaan di dalam rumah tuh banyak banget, mm-mm, ngajarin anak-anak belajar ya. ya, Mungkin betul. untuk diri sendiri belum bisa. Tapi nanti setelah anak-anak sudah lebih besar, katakan di SMP, SMA atau kuliah, nah nanti single mom-nya ini baru bisa lebih banyak bersosialisasi dengan teman-teman atau di dalam komunitas yang seiman ataupun melakukan hobinya ya, ataupun belajar sesuatu atau sekolah lagi, kuliah lagi itu Ya, bisa dilakukan. Kalau anak-anak masih kecil ya sabar dulu ya. Paling bisa datang sama Tuhan. Apa sih yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi permasalahan di dalam hati, kita mm-mm, datang sama Tuhan, kita cerita sama Tuhan. Syukur-syukur punya sahabat dekat ataupun keluarga yang mau membantu atau mau mendengarkan keluh kesah kita ya, karena itu sangat membantu sekali. Begitu Mas Andi. betul, betul. Last but not least, Bu Yuli, semoga pertanyaan ini juga dan juga harapan ini juga bisa memberikan penguatan dan harapan juga untuk para single mom di luar sana. Pesan Anda, Bu, apa yang bisa Anda sampaikan untuk para single mom yang mungkin saat ini sedang berada di persimpangan jalan sama seperti yang sedang kita bicarakan. Dan mereka merasa takut, nanti kalau saya tidak menikah, keputusan saya ternyata salah. Atau, wah ini kalau saya jadiin, wah ini lebih salah lagi. Nah, silakan Bu, pesan untuk penguatan para single mom dari Ibu. Ya, sebagai psikolog, tentu saja saya berpesan kepada para single mom di luar sana, jangan karena di uber usia, jangan karena tuntutan ya atau dari orang-orang sekitar, tapi kalaupun seorang single mom menikah kembali, perhatikanlah tadi yang pertama, apakah calon tersebut membawa saya dan anak-anak semakin dekat kepada Tuhan, itu paling penting ya. Kemudian karakter dari orang tersebut, calon tersebut, karakter itu penting sekali dan tidak bisa hanya dilihat sekali atau dua kali. Jangan terburu-buru untuk menikah kembali, tapi berdoa, bertanyalah kepada orang-orang yang kita percaya, seperti mentor, pendeta, teman-teman seiman kita, dan yang paling penting adalah apakah ada damai sejahtera nggak di dalam hati kita terhadap orang tersebut. Dan jangan lupa juga libatkan anak-anak untuk berinteraksi ya. Kalau kita sudah merasa secara pribadi kita cocok, libatkan anak-anak. Anak-anak itu kan polos sekali ya, mereka nggak bisa dibuat-buat. Kalau mereka suka ya akan menunjukkan kesukaannya, kalau tidak ya mereka juga tidak. Jadi untuk semua single mom di luar sana, jangan karena tuntutan orang lain atau diuber usia ataupun masalah-masalah yang lain, jangan karena itu ya. Menikahlah karena ingin membentuk keluarga yang memuliakan Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam setiap keputusan, apalagi ini keputusan besar ya. Menikah lagi itu sebuah keputusan besar, libatkan Tuhan, jangan terburu-buru.
Tuhan nggak pernah salah ya. Karena kan masih ada orang-orang sekitar kita ya, masih ada mentor, ada pendeta, ada teman-teman seiman kita yang bisa memberikan pandangan, saran, biasanya lebih apa ya, sesuatu yang kita tidak bisa lihat tapi orang lain bisa melihat lebih jelas. Seperti itu. Wow. Terima kasih banyak Ibu Yuli Gloria, psikolog ya, Ibu Yuli Gloria MPSI yang sudah berkenan hadir di sini. Ibu semakin dahsyat berkarya dalam Tuhan dan semakin banyak yang dipulihkan melalui apa yang Ibu kerjakan hari-hari ini. Sampai nanti Amin. kami undang lagi ya Bu di Cahaya Bagi Negeri. Ya, terima kasih Mas Andi. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga Ibu. Menjadi single mom adalah sebuah perjalanan yang memang tidak mudah. Namun jangan biarkan status hidup kita menjadi pusat hidup kita. Ya, fokuskanlah mulai saat ini hidup Anda pada dua hal yang terpenting. Yang pertama adalah Tuhan dan yang kedua adalah anak-anak yang sudah Tuhan percayakan untuk Anda besarkan dan Anda bimbing. Biarkanlah keputusan hidup Anda mulai saat ini apakah menikah lagi atau tidak. Selalu berdasar pada hubungan pribadi Anda dengan Tuhan, yaitu doa. Berdasarkan firman Tuhan sebagai landasannya. Dan bukan demi kepentingan pribadi, tetapi kepentingan terbaik bagi anak-anak Anda. Ingatlah selalu, anak-anak Anda memandang Anda bukan hanya sebagai teladan, tetapi juga saat Anda merasa lemah, mereka juga rindu untuk menjadi penghibur dan penguat semangat Anda kembali. Anda juga bisa menjadi cermin kasih Kristus yang hidup, baik bagi anak-anak maupun juga bagi orang-orang terdekat Anda di sekitar kehidupan Anda sehari-hari. Mari single mom, mulai hari ini bangunlah waktu doa bersama anak-anakmu. Ajarkanlah mereka selalu mengandalkan Tuhan di setiap situasi hidup. Dan Anda buktikan bahwa hidup sekalipun sendiri namun dalam ketaatan firman Tuhan menunjukkan bahwa engkau tidak pernah dibiarkan sendirian. Karena ada kekuatan Tuhan dan seperti yang Ibu Yuli Gloria tadi sampaikan, ada damai sejahtera. Jika video ini memberkati Anda, silakan like, share dan juga komentar. Tag teman atau keluarga Anda juga yang membutuhkan penguatan, khususnya para single mom. Dan kita akan bisa melihat bersama bagaimana terang Kristus akan bersinar dalam kehidupan mereka. Melalui keluarga yang Tuhan jadikan. Karena Tuhan menjadi pusat kehidupan dan bukan kepentingan pribadi sebagai pusat kehidupan. Seorang ibu di Kupang merasa sangat khawatir dengan pertumbuhan anaknya. Karena ibu ini tidak melihat perkembangan yang baik pada fisik anaknya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mari bersama kita saksikan kisah berikut ini. Di sebuah daerah di Kupang Timur NTT, terdapat komunitas Gemit Evata Karisin yang telah mendapatkan dukungan dari CBN Indonesia dalam memuridkan generasi anak dan orang tua. Salah satu program yang ada yaitu Sarapan Bergizi dari Obor Berkat Indonesia yang adalah bagian kemanusiaan dari CBN. Apa kabar hari ini? Di balik senyuman anak-anak ini, ada harapan yang mulai tumbuh. Salah satunya adalah Melani. Sebelumnya berat badannya naik turun. Sempat juga sebagai orang tua sempat khawatir juga karena takutnya nanti masuk ini kategori stunting begitu. Sarapan yang ada di kampung, di desa kami itu paling banyak itu hanya makan bubur tok, bubur putih, tidak ada apa-apanya. Selama 6 bulan program Sarapan Bergizi ini berjalan, tinggi badan Melani naik dari 89 cm ke 93 cm. Ini bukan sekedar angka, tapi langkah besar untuk keluar dari ancaman tumbuh kembang tidak optimal. Telur, daging, dan susu. Tentunya sebagai orang tua pasti senang dengan berat badannya yang sudah normal kembali begitu. Dari sepiring sarapan, tumbuh semangat, tumbuh masa depan. Bapa kami di surga, kami memakan
dengan adanya program sarapan bergizi ini, anak-anak saya yang dulunya kurang bersemangat datang sekolah akhirnya semakin bersemangat mau datang sekolah, karena bukan hanya semangat untuk mendapatkan sarapan bergizi tapi semangat juga untuk belajar. Karena setiap anak berhak untuk bertumbuh, belajar, dan bermimpi. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari harapan ini. Terima kasih banyak. Kami tidak punya apa-apa untuk bisa berikan sebagai balasan. Kami hanya berdoa semoga berkat Tuhan Yesus itu terus berlimpah. Terus menjadikan obor berkat Indonesia dengan semua para donatur itu menjadi pembagi berkat yang sangat luar biasa untuk semua orang yang membutuhkan dimanapun. Terima kasih Ubi. Senang rasanya bisa melihat senyum yang begitu meregah di anak-anak kita ya. Obor Berkat Indonesia atau OBI telah membantu mewujudkan kebutuhan gizi pada anak-anak di Indonesia selama ini. Kisah dari Kupang tadi, yaitu tepatnya di Nusa Tenggara Timur, hanya salah satu saja dari pelayanan kemanusiaan yang dilakukan oleh Cahaya Bagi Negeri. Anda pun bisa turut ambil bagian loh dan bergandengan tangan bersama kami. Kita semangat sama-sama untuk melakukan berbagai pelayanan kemanusiaan yang ada. Kami butuh dukungan Anda untuk bersama dengan kami bergerak menjadi mitra CBN. Caranya Anda bisa lihat di layar sudah ada QR code yang bisa Anda scan. Langsung Anda bisa berdonasi dengan e-wallet Anda. Kalau Anda butuh info lebih lengkap silakan Anda kunjungi donasi.jawaban.com. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Terima kasih ya sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini. Jika Anda terberkati dengan topik hari ini, jangan lupa kasih like, share video ini ke orang terdekat Anda, khususnya para single mom sesuai dengan topik kita hari ini. Dan subscribe channel Jawaban untuk terus mendapatkan konten yang mengubah hidup Anda. Saya Andi Oatmeal, sampai jumpa di episode berikutnya.